Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Kali ini saya ingin menyampaikan informasi ini kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kepada Gubernur Sumatera Utara, dan juga Bupati Kabupaten Samosir. Saya sedang tidak ingin curhat, tapi saya meminta tolong dan perhatian kepada salah satu desa di Samosir sana. Pak Presiden, ini hanyalah jeritan anak negeri yang akan disampaikan untuk pemerintah Republik Indonesia. Mohon Bapak Presiden, Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati Samosir simak jeritan hati dari seorang anak yang mencintai desanya. Berikut ini. Kawan-kawan semua, video kali ini bukan tentang edukasi hukum, tetapi video kali ini lebih kepada keresahan, ungkapan keresahan, jeritan hati seorang anak desa terhadap pemerintah Kabupaten Samosir, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun pemerintah Indonesia. Teman-teman sekalian, saya ini adalah asli putra dari desa Bonandolok yang berada di Kabupaten Samosir. Teman-teman mungkin sering melihat cuplikan video keindahan alam desa Bonandolok yang ada di Kabupaten Samosir. Banyak pemandangan yang begitu indah, potensi pariwisata yang begitu besar. Bahkan orang-orang yang datang ke desa kami, ke desa Bonandolok, itu menyebut desa kami itu adalah kepingan surga di Kabupaten Samosir. Tetapi ada cerita pedih di balik keindahan desa Bonandolok ini. Apa cerita pedihnya, teman-teman sekalian? Di desa Bonandolok itu ada SD, sekolah dasar. Di sana sudah sangat jelas sekolah dasar yang ada di kampung saya Bonandolok itu kekurangan tenaga pendidik, kekurangan fasilitas pendukung untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu dari segi pendidikan. Kemudian dari segi kesehatan juga, masyarakat di desa saya itu masih kurang teredukasi tentang kesehatan. Bahkan kayaknya sangat jarang masyarakat desa Bonandolok ini lahiran di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, dari segi infrastruktur, ada kesedihan yang begitu, atau keresahan yang begitu mendalam lah, berkaitan dengan desa Bonandolok ini. Teman-teman bayangkan, desa Bonandolok ini sering didatangi oleh Bupati Samosir, Pandiko Hutom. Tetapi, teman-teman bayangkan, sampai dengan detik ini, jalanan yang sudah teraspal itu belum sampai ke desa Bonandolok. Padahal desa Bonandolok ini secara jarak itu tidak jauh dari Pangururan yang menjadi ibu kota Samosir. Bahkan kawan-kawan sekalian, tanah persawahan yang tadinya masih bisa ditanami oleh masyarakat desa Bonandolok, tetapi dulu pernah ada program, kalau nggak salah, TNI masuk desa. TNI dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo diinstruksikan untuk membuka jalan di desa Bonandolok, dilakukan pembebasan lahan, dan sekarang tanah-tanah persawahan itu sudah diuruk, sudah ditimbun, sehingga sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, ditanami oleh masyarakat desa. Tetapi yang menyedihkan, bukan soal tanah persawahannya sudah diuruk atau ditanami, tetapi sampai dengan detik ini kalau saya hitung-hitung mungkin sudah ada 10 tahun lah, kurang lebih. Sampai detik ini, jalan yang sudah diuruk tersebut belum juga dilakukan pengaspalan. Bahkan ada jembatan dulu yang sudah dipasang tiang pancangnya, akhirnya dirobohkan lagi, terus sekarang dibangun lagi, tetap juga jembatannya belum selesai dibangun. Saya sebagai putra daerah desa Bonandolok melihat potensi desa saya ini secara pariwisata ada potensi. Seharusnya pemerintah pusat, pemerintah Indonesia, pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah Kabupaten Samosir memberikan perhatian
khusus terhadap desa Bonandolok. Kenapa? Pembangunan terhadap desa Bonandolok, akses ke desa Bonandolok ini sekaligus akan membuka akses ke desa-desa lain seperti desa Hasinggan yang sampai saat ini juga terisolasi. Karena apa? Di daerah Silalahi yang masuk Kabupaten Dairi itu sudah tembus jalan aspal. Hanya dari desa Bonandolok lah, desa Hasinggan ini yang sampai saat ini belum disentuh atau belum sampai jalan aspal. Padahal sejak saya masih SD sudah dilakukan pembukaan jalan. Bayangkan kawan-kawan sekalian, masih tahun 90-an, 98, 99, di daerah saya itu, di desa Bonandolok itu sudah didengungkan rencana pembangunan jalan. Tetapi hingga detik ini, saya sudah mau berumur 33 tahun, belum ada pembangunan jalan aspal yang sampai ke desa Bonandolok. Saya berharap pemerintah betul-betul memperhatikan pembangunan di daerah-daerah terpencil. Bahkan sinyal aja di desa saya itu masih sulit. Kita harus pergi ke tempat-tempat tertentu supaya sinyal itu dapat diperoleh secara penuh, dapat digunakan untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp ataupun browsing. Bahkan sampai sekarang itu di desa saya itu, kalau hujan deras sedikit, angin kencang sedikit, listriknya sudah padam. Bagaimana masyarakat desa Bonandolok maupun masyarakat desa Hasinggan ini dapat berkembang, dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan taraf hidupnya, untuk meningkatkan perekonomiannya jika infrastrukturnya belum memadai. Mulai dari infrastruktur jalan, bahkan ada candaan dari teman SMA saya. Teman saya ini menyampaikan, ini desa Nyalai ini seperti ada di perbatasan negara, tidak tersentuh pembangunan. Karena apa? Ya karena sebenarnya jaraknya dekat dari ibu kota kabupaten, dari Pangoran itu dekat. Tetapi kenapa kok sampai sekarang itu jalan aspal itu belum menyentuh desa Bonandolok? Apa yang menjadi hambatannya? Setiap pemilihan bupati itu dijadikan sebagai komoditas politik. Tetapi begitu selesai pemilihan, ya selesai juga tindakan-tindakan untuk melakukan pembangunan itu. Jadi video ini adalah ungkapan keresahan saya terhadap pembangunan desa Bonandolok. Bayangkan teman-teman, Kabupaten Samosir itu kalau tidak salah berdiri sebagai kabupaten sendiri itu sejak 2003. Artinya itu sudah 22 tahun yang lalu. Tetapi ada desa Bonandolok yang dekat dari ibu kota Kabupaten Pangoran, sampai sekarang jalanannya belum sampai aspal, belum dilalui aspal. Ini kan menjadi suatu kondisi yang cukup memprihatinkan ya. Padahal desa Bonandolok dan desa Hasinggan ini salah satu wilayah yang tadinya kalau jalan lintas Danau Toba itu betul-betul direalisasikan, maka desa Bonandolok dan desa Hasinggan ini adalah desa yang dilalui jalan lintas Danau Toba tersebut. Saya berharap pemerintah betul-betul menaruh perhatian terhadap desa Bonandolok dan sekitarnya, supaya masyarakat desa dapat memanfaatkan dan meningkatkan taraf perekonomiannya melalui bertambahnya pariwisata, memanfaatkan daerahnya untuk sebagai daerah wisata. Semoga video ini dilihat dan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Samosir, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sekian ungkapan keresahan saya, tidak ada niat untuk menggunjing ataupun mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, dan ini hanya harapan dari seorang putra daerah desa Bonandolok. Terima kasih. Apa yang disampaikan ini bukanlah untuk kepentingan pribadinya. Bukan. Dia tahu mencintai Indonesia haruslah terlebih dahulu mencintai desa kelahirannya. Dan itulah yang dilakukannya. Mohon kepada Bapak Presiden, Gubernur Sumatera Utara, dan juga Bupati Samosir untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan seorang anak negeri ini yang mencintai desanya. Itu adalah bagian cinta tanah air. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.